Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Mufi ya, yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi dars malam ini ya. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kami dan juga sebagai amal jariah untuk kemudian kami izin untuk membacakan tata tertib kajian ya sebelum kita mulai. Ya, adab-adab majelis ilmu online. Yang pertama, kita niatkan hadir dalam majelis ini untuk ikhlas ya. Kita niatkan ikhlas hanya kepada Allah, kita mengharapkan pahala dan berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita ya. Yang kedua, agar semangat dan mencatat faedah-faedah yang didapat dari Ustadz selama kajian ini. Kemudian yang ketiga, menyimak dengan tenang dan penuh perhatian. Kemudian yang keempat, saat kajian, mohon para jamaah untuk mute mikrofonnya dan kamera di off. Ikhwan dan akhwat semuanya sama ya. Kemudian untuk sesi tanya jawab, akhwat bisa melalui via chat. Kemudian untuk ikhwan bisa juga melalui via chat atau bisa langsung raise hand dan nanti setelah Ustaz memberikan izin bisa langsung antum tanya ya. Kemudian untuk yang akhwat atau yang ikhwan untuk yang ingin menitipkan pertanyaannya via chat itu bisa langsung tulis pertanyaannya ke saya ya, dikirim ke saya. Admin tanya ya, yang nama di sini admin tanya ya, itu saya. Silakan ditulis nanti saya bacakan kepada Ustadz. Kemudian yang selanjutnya menjaga adab saat bertanya ya. Jadi saat bertanya antum pertama mendoakan Ustadz, ya, mendoakan kebaikan, kemudian bertanya jika ada materi yang kurang jelas dan pertanyaannya diharapkan yang sesuai tema ya. Jadi pertanyaan sesuai tema nanti akan didahulukan. Ya itu saja untuk tata tertibnya, semoga bisa dipahami. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita serahkan kepada Ustadz untuk memulai ya. Tafadhol Ustadz, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salah satu dari nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita berjumpa kembali di acara yang sudah berjalan ya, di majelis, salah satu majelis-majelis ilmu yang ada di Ar-Raudhah, salah satunya ana pematerinya, di mana ana memiliki dua pelajaran. Kita bahas adab dan akhlak dan fikih ya. Hari ini kita membahas fikih. Ini adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu dengan antum sekalian, berbagi ya, baca kitab sama-sama. Ini juga bermanfaat buat ana mengingat-ingat pelajaran yang telah lalu-lalu, ya, agar ana bisa amalkan ini semua, juga bermanfaat untuk yang lain. Ini sebuah nikmat Allah yang sangat besar yang perlu disyukuri. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah, sesuai dengan apa yang ada di bannernya, kajiannya, bahwasanya kita akan membahas tentang membersihkan najis. Sebutkan bahwasanya sebagai seorang muslim, kita ini harus selalu berada dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci juga pun dari najis. Kita diminta untuk menjaga kesucian, kebersihan badan kita, baju kita, dan tempat yang kita tinggal ya, dari najis-najis. Jangan sampai itu semua kita tinggal di itaran-itaran atau di tempat-tempat yang ada najisnya. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, wathiyabaka fatahhir ya, dalam surat Al-Mudaththir, wathiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikan, dibersihin. Wa amara Nabi SAW, dan Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan seorang wanita ya, membersihkan darah haid dari bajunya. Ini bukti bahwasanya
Islam itu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesucian. Nah, salah satunya banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dihindari ya. Kita kena najis, jepratan kencing kah misalkan, atau dikencingin anak kah, atau yang lain sebagainya yang tidak bisa dihindari. Atau tahu-tahu eh, piring kita atau bejana kita kena najis misalkan. Jadi Islam mengajarkan bagaimana kita ini menghilangkan najis. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan bahwasanya lamma kana al-amr kadzalik, saat perkaranya demikian, maksudnya kita ini harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kesucian, tatallaba minna an nulqiya adh-dhaw'a ala hadzal mawdu'. Kita harus membahas masalah ini. Wa huwa mawdu' izalatin najasah, yaitu bab yang sangat penting yang oleh para ulama diberi nama izalatun najasah, mengangkat najis-najis, karena ini sangat penting hukum-hukumnya, dan dengan harapan manusia kaum muslimin bisa bermanfaat membaca kitab yang beliau tulis ini. Beliau berharap semoga bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan juga beliau menjelaskan bahwasanya para fuqaha, para ahli fikih rahimahumullah yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup, yaqiduna li hadzal mawdu' baban khas, selalu membahas di setiap kita fikih, terutama ulama-ulama terdahulu, pasti membahas masalah bab izalatin najasa, untuk menghapus atau mengangkat najis-najis. Gimana cara mengangkat najis-najis? Ya. Babnya khusus, sama seperti tayamum misalkan, dia punya bab khusus, sama. Ini ada satu bab namanya izalatun najasa. Diberi nama babun izalatun najasa, mengangkat najis-najis atau menghilangkan najis-najis. Baik, tathhira mawaridin najasa, yaitu membersihkan tempat-tempat najis. Allati tatra'u ala mahallin tahirin minas siyabi wal awani wal furushi wal biqa'i wa nahwiha. Yang mana ada kemungkinan najis-najis ini bisa nempel di baju atau di bejana-bejana atau di kasur, sofa misalkan, kursi atau karpet ya, atau biqa atau di lantai misalkan, dan yang sejenisnya. Karena kita ini hidup pasti kita akan dapetin najis, terutama najis-najis dari hewan misalkan, atau najis-najis dari anak kita, atau bahkan dari kita sendiri, kita tidak sadar ya. Ini perlu diperhatikan. Banyak sama orang itu dianggap enteng masalah najis ini, terutama kencing ya. Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Saat Rasulullah lewat kuburan, kata Rasulullah, ini dua orang yang lagi dikubur, lagi diazab sama Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan diazabnya itu bukan karena dosa besar. Subhanallah. Diazab kubur tapi bukan karena dosa besar. Karena apa? Fa amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, kata Rasulullah. Yang salah satu di antara keduanya ini dulu tukang ngadu orang. Ngadu domba. Insyaallah nanti akan kita bahas di bab adab wal akhlak ya, di pelajaran adab wal akhlak. Gimana tentang mengadu domba orang. Wa kana al-akhar, dan yang satunya, la yastatiru minal baul. Dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya sendiri. Saat kencing dia ada perhatikan ini najis, nyiprat ke sini, nyiprat ke sana. Ada ulama yang bilang tidak cebok dan lain sebagainya. Intinya dia tidak menjaga dirinya dari najis dari kencingnya tersebut. Diazab kubur gara-gara itu. Ya. Jangan sampai kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena enteng dengan najis-najis ini diazab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wal aslu alladhi tusalu bihin najasah wal ma'. Yang perlu kita ketahui sekarang, apa benda yang bisa dijadikan sebagai pengangkat najis? Kita semua sudah tahu jawabannya, yaitu air. Ya, itu yang nomor satu. Fahuwal aslu fit tathhir. Itu benda yang atau asal muasal dari mengangkat najis itu adalah air. Lianna wasafahu bidzalika kama qaulihi ta'ala, karena Allah SWT memberi sifat tersebut kepada air. Air semua Allah dikasih titel. Jadi kalau manusia punya titel, air itu punya titel. Apa titelnya? Adalah pensuci. Allah SWT berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Allah SWT menurunkan bagi kalian dari langit air untuk apa? Liyutahhirakum bih. Untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Surat Al-Anfal ayat 11. Wan najasatul ladzii tajibu izalatuha. Sekarang kita bertanya ya,
apa saja najis-najis yang wajib untuk dibersihkan. Disebutkan di sini bahwasanya imma an takuna ala wajhil ard wa mattasala biha minal hitani wal ahwadi was sukhur. Ada beberapa, jadi ada objeknya. Objek di mana najis tersebut berhinggap. Objek yang pertama, jenisnya adalah apa-apa yang menempel dengan bumi. Lantai, ya, nempel dengan bumi, tembok, al-ahwad, ya, seperti sesuatu yang turun ke bawah, misalkan kayak bunker misalkan ke bawah, atau tempat persembunyian di bawah itu, atau tempat penyimpanan barang-barang di bawah, was-sukhur, ya, atau batu-batu misalkan, dan yang sejenisnya. Fahadhihi yakfi fi tathhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi ainin najah. Gimana cara membersihkannya? Misalkan ini di lantai ada kencing, kencingnya anak kita najis sudah. Gimana cara bersihinnya? Bisa dipel, bisa dilap dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya caranya satu, cukup disiram dengan air. Ya, maka hilang najisnya. Jadi ya secara logika tidak mungkin kita siram begitu aja terus sama kita dibiarin, ada orang lewat kepleset orangnya kan. Jadi kita siram sama air yang banyak, dicuci, diangkat, disiram air, terus kita keringin, disiram sama air. Seperti itu. Maka najisnya akan hilang. Begitu juga di tembok. Tembok yang ada kena cipratan kencingnya, siram sama air, selesai urusan. Pastikan najisnya kalah sama banyaknya airnya. Misalnya kencingnya 1 botol, siram sama air 2 botol. Harus lebih banyak airnya. Pastikan kencingnya tersebut yang nempel di tembok hilang. Sangat mudah. Bima'na annaha tughmaru bil ma'i bisabbihi 'alaiha, yaitu dipenuhi dengan air, dengan dituangkan air kepadanya 1 kali aja. Yang banyak siram air, selesai 1 kali. Kenapa kok demikian? Tahu dari mana? Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita semua di sini ingat, dahulu ada orang Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Yang mana dahulu Masjid Nabawi bukan kayak sekarang ya, pakai karpet. Kalau sekarang ditangkap orangnya. Ya, dulu sama Rasulullah SAW bawahnya itu tanah ya, bebatuan kerikil. Contohnya kencing dia di situ. Sahabat-sahabat ada yang emosi mau dipenggal kepalanya, tapi sama Rasulullah disuruh biarin dulu sampai selesai kencingnya, biar tidak nyeprat-nyeprat. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menuangkan air di kencingnya orang A'rabi dan di dalam masjid itu. Dia sudah kencing di satu tempat, akhirnya tempat di mana kencingnya itu jatuh, disuruh sama Rasulullah disiramin air di situ, selesai urusannya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa kadza idza ghumirat bima'il matari was-suyul. Dan begitu juga jika najisnya sudah disiram atau tersiram dengan banjir atau tersiram dengan air hujan. Maka ini sudah cukup. Fa idza zalat bisabbil ma'i 'alaiha aw bima'il matari nazilun aw jariyun 'alaiha kafa dzalika fi tathhir. Kalau sudah disiram sama air atau kena air hujan atau kena ada lewatan air, misalkan kesiram sama banjir misalkan, maka itu sudah cukup. Bersihkan tempat-tempat tersebut. Ya. Jadi yang kita bahas barusan adalah bagaimana cara menghilangkan najis dari tembok, ya, lantai dan yang sejenisnya yang yang tersambung dengan bumi. Sekarang kita pindah ke yang selanjutnya. Wa in kanatin najasatu ala ghairil ardi wa muttasalat. Kalau ternyata najisnya itu bukan yang nyambung sama bumi, terpisah sama bumi. Contohnya, najis-najis yang datang dari hewan, dari anjing, dari babi. Wa ma tawallada minhuma, dan yang sejenisnya dari mereka-mereka ini berdua. Anak-anaknya kambing, anaknya anjing atau anaknya babi, bagaimana cara membersihkannya? Misalkan ada anjing ngejilat antum, gimana caranya? Ya. Misalkan ada anjing atau ada babi nempel-nempel ke badan antum terus lewat gitu, gimana caranya? Disebutkan di sini. Nah, sebelumnya para ikhwah kita harus membahas dulu
hakikat dari najisnya babi. Karena para ulama ini berbeda pendapat. Karena juga dulu pernah membahas tentang masalah ini, dibahas di zaman masih kuliah ya. Karena anak kuliah di kuliah syariah, khususnya fikih. Jadi mau tidak mau semua yang berbau fikih dibahas dengan khilaf-khilafnya semua panjang lebar. Sampai ujung-ujungnya kita bingung mana yang benar. Subhanallah, masing-masing punya dalil, Masya Allah. Luas ya. Fikih itu sangat luas. Jadi kita tidak boleh terlalu sama fikih ini merasa paling benar sendiri, kecuali memang sudah dalilnya sahih, baru kita boleh pegang teguh. Tapi kalau sana ada dalilnya juga sama-sama sahih, kita tidak boleh terlalu keras gitu ya. Masalah fikih. Adapun masalah akidah kita harus lurus sesuai dengan manhajnya para salafus saleh dalam masalah akidah. Fa inna minal ma'lum annal khinzir yahrumu akluhu bil ijma'. Perlu diketahui, katanya para ulama, bahwasanya babi itu najisnya saat dimakan atau tidak boleh dimakan. Haram untuk dimakan. Ini ijma' para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat masalah ini. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa hamul khinzir, kata Allah SWT. Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Selesai. Tidak ada yang berbeda pendapat. Wal katsir minal ulama yara annahu najisun, dan banyak dari para ulama mengatakan babi itu adalah najis, mau bangkainya ataupun masih hidup. Lianna Allah wasafahu bi annahu rijsun, karena Allah yang menyifati dia itu adalah rijsun ya, sesuatu yang buruk ya, rijsun. Mirip-mirip sama najis ya. Wa rijsu huwa najis. Najis itu adalah najis. Bidalil hadhil ayat, dengan dalil ayat yang barusan kita baca. Wastadalla ba'dhal ulama. Ya, ada beberapa ulama yang lain. Ala najasati ainihi bil qiyasi 'alal kam. Ada yang bilang bahwasanya babi itu najis dikiaskan kepada babi. Karena ayat yang tadi sama para ulama dibilang itu ayat bahwasanya babi itu haram dimakan, bukan najis katanya. Ya. Tapi dikiaskan kepada anjing. Disebutkan di sini. Li'annahu aswa'uhan. Kenapa kok dikiaskan ke kambing? Karena babi itu lebih menjijikkan, lebih parah daripada anjing. Makanya lebih najis, maksudnya seperti itu. Dan juga Rasulullah bilang, tidak boleh seseorang mengambil manfaat dari apapun yang keluar dari babi. Tidak boleh. Dari sini disimpulkan bahwasanya babi itu najis juga. Wa yara ba'dal fuqaha, beberapa ulama yang lain ahli fikih, annahu mithlul himar. Dia itu babi itu sama kayak himar, sama kayak harimau ya, wadzib kayak serigala, min haitsu taharatil ain ayyul jism. Bahwasanya kulitnya, badannya itu suci dia selama dia masih hidup. Ai anna jismuhu wa dam'uhu wa lu'abuhu wa 'irquhu ma dama hayy min jumlatit tahir. Jadi badannya, terus air matanya, terus ludahnya, badannya dia itu dianggap masih suci. Ya, sama seperti harimau dan yang lain sebagainya. Kecuali kalau dia sudah mati jadi bangke, baru itu najis. Walaisal muradu anna dzalika tahir ba'da mautihi, yang mana yang tidak dimaksud di sini kalau sudah mati ya, ini dimaksud kalau masih hidup. Ada sebagian ulama yang menggolongkan babi itu sama seperti harimau, seperti serigala dan lain sebagainya. Kulitnya ya enggak najis. Disebutkan di sini qala fi madhhabil bil fiqh Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya wa ammal khinziru fa najisun. Ya, mazhab Syafi'i bilang khinzir itu najis li'annahu aswa'u halan minal kalb, karena keadaannya lebih parah daripada anjing. Li'annahu mandubun ila qatlihi min ghairi dharrarin fi. Karena disunnahkan untuk membunuh anjing juga. Kenapa disunnahkan? Karena dia najis. Wa mansusun ala tahrimihi, dan juga datang dalil yang mengharamkannya. Fa idza kana al-kalbu najisun fal khinzir aula. Kalau anjing itu saja najis, maka babi lebih utama lagi. Wa amma ma tawallada minhuma aw min ahadihima fa najisun li'annahu makhluqun min najisin fa kana mis. Adapun yang keluar dari keduanya ya,
air liurnya, air matanya, atau keringatnya lah misalkan, atau air-air yang keluar dari tubuhnya, maka itu najis sama seperti dirinya dia. Ini yang bermadzhab Syafi'i. Berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarh al-Muhadzab, sebutkan bahwasanya naqala Ibnu Mundzir, berkata Ibnu Mundzir fi kitabi ijma'il ulama ala najasatul khinzir. Ulama katanya Ibnu Mundzir itu ijma' sepakat bahwasanya khinzir atau babi itu najis. Wa huwa aula ma yahtajju bihi law tathabata al-ijma'. Ini yang paling pantas untuk dijadikan dalil kalau memang benar ijma'nya ya. Walakin madhabu Malik taharatul khinzir madam. Imam Malik dan madhab Malikiyah bilang ternyata khinzir itu sama seperti itu tadi, harimau, serigala dan lain sebagainya. Selama masih hidup maka dia tidak najis. Dengan kata lain atau dengan di lain sisi Imam Malik jelas mengatakan khinzir atau babi haram dimakan. Tapi luarnya kalau kita sentuh itu tidak najis. Begitu. Wa amma mahtajja bihi al-musannif fakadha ihtajja bihi ghairuhu wala dalalatin fihi wa laysa lana dalilun wadhih ala najis al-khinzir. Katanya kita tidak punya dalil bahwasanya memang kata Imam Nawawi ya, kita tidak punya dalil atas najisnya khinzir. Katanya Imam Nawawi seperti itu. Dalil yang jelas ya bahwasanya babi najis tidak ada. Semua dalilnya ditarik dari sini, ditarik dari situ, diperkirakan begini, diperkirakan begitu, keluarlah suatu mazhab ulama bilang ini khinzir itu najis. Katanya Imam Nawawi memang tidak ada dalilnya, karena itu Imam Malik bin Anas dan yang bermazhab Malikiyah bilang itu sama seperti hewan-hewan yang lain. Dengan dia mengatakan pasti bahwasanya khinzir haram dimakan, tapi urusan najisnya itu urusan lain, maksudnya begitu. Dan banyak para ulama juga berfatwa berbeda pendapat. Disimpulkan bahwasanya, sebutkan Imam Nawawi menyimpulkan laisa lana ay asy-Syafi'i, bahwasanya yang bermazhab Syafi'iyah itu tidak punya dalil yang jelas bahwasanya khinzir itu atau babi itu najis. Bal muqtadal madhab taharatuhu kal asad wal dhab wal fa'al. Tapi yang sebenarnya adalah dia itu sama seperti harimau, serigala, dan misalkan sama kayak tikus lah, seperti itu. Wa naqala Ibnu Mundzir al-ijma' ala najasatil khinzir, tapi Imam Ibnu Mundzir pernah menukilkan bahwasanya ulama berijma' katanya bahwasanya babi itu najis. Li'anna Malikan yukhalifu fihi yaqul bi taharati. Tapi ijma'nya bermasalah di sini. Ibnu Mundzir bilang ijma', tapi kita cek, kalau dicek ternyata Al-Malikiyah, Imam Malik bilang ternyata tidak ikut ijma'. Kalau ada ijma' berarti bukan ijma' ini gitu. Akhirnya sama kita disimpulkan bahwasanya khinzir secara sepakat haram dimakan, adapun kesuciannya jumhur ulama mengatakan itu najis dan sebagian yang lain mengatakan itu adalah suci. Selesai masalah perdebatan urusan najasahnya khinzir. Jadi siapa-siapa yang bermazhab bahwasanya babi itu tidak najis, ya berarti di luar dari apa yang kita bahas sekarang. Adapun yang berkeyakinan bahwasanya tubuhnya, air liurnya, babi itu najis, maka kita bahas ini sekarang. Sebutkan di sini bahwasanya kalau kena najisnya khinzir atau kena najisnya air liurnya anjing atau anjing, itu harus dicuci 7 kali cuci, dan salah satunya pakai tanah. Atau yang pertama dikasih tanah. Disebutkan di sini, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Jika anjing menjilat salah satu bejana di salah satu di antara kalian, falyaghsilhu sab'an ulahun biturab. Jika ada anjing yang menjilat bejana kalian, maka cuci 7 kali. Yang pertama dimulai sama tanah. Rawahu Muslim wa ghairuh. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Maksudnya wa hadzal hukmu aham fil ina'i wa ghairi. Hukum ini, hadis ini ditarik ke semuanya. Mau itu dia di bejana, atau dia di baju kita, atau dia kena kulitnya kita, sama. Cuci 7 kali, yang pertama pakai tanah.
Ya. Wa in kanat najasatun ghairu kalbin aw khinzir. Sekarang kita itu masalah anjing sama babi sudah selesai. Sekarang kita loncat ke masalah najis yang bukan anjing dan babi. Seperti kencing ya, atau ada kotoran manusia, kotoran hewan. Kita bahas kotoran manusia dulu. Al-ghaid ya. Al-ghaid itu adalah kotoran manusia. Wadam munawiyah dan darah dan yang lain sebagainya yang sejenis. Fa innaha tughsalu bil ma'al farqi wal 'asr. Yang seperti ini, baju misal kena darah banyak. Ya, baju kena darah banyak. Ya, atau darah yang najis. Kena darah banyak, mau tidak mau harus cuci. Atau perempuan kena darah haid misalkan, darah haidnya tumpah ke bajunya, itu najis. Ya. Atau dikencingi sama anaknya. Atau kena kotoran anaknya bajunya. Gimana cara cucinya? Fa innaha tughsalu bil ma'i ma'al farqi wal 'asri. Harus dicuci dengan air dengan pakai ditekan dan diperas. Dicuci dengan air, terus dikorek, dikocek, dia apa istilahnya? Ya, digituin. Dan harus diperas lagi. Dikasih air lagi, dikucek-kucek lagi, diperas lagi sampai hilang. Hatta tazul, sampai hilang. Bekasnya itu, bekas najisnya sampai hilang. Wala yabqa laha 'ainun wala laun. Tidak bisa dilihat mana bekas najisnya. Warnanya pun sudah hilang. Seperti itu. Ya. Jadi dari masalah ini kita lihat bahwasanya ternyata ada beberapa cara untuk mencuci ya. Jadi beberapa cara. Cara yang pertama adalah ma yumkinu asluhu, sesuatu yang bisa diperas. Seperti baju, maka wajib sama kita saat dicuci harus diperas. Dimasukin ke air, disiramin air, terus sama kita diperas. Sampai hilang. Ya. Kemungkinan yang kedua, jenis yang kedua, tidak bisa diperas. Tapi bisa dibolak-balik aja. Seperti kulit, misalkan kulit hewan. Ya. Kita punya dompet, misal, kena najis, bisa dibalik-balik. Tidak bisa diperas. Keras, misalkan. Fala budda min taqlibi, ya dibolak-balik. Dibolak-balik, digosok-gosok, dibolak-balik, seperti itu. Yang ketiga, ma la yumkinu asruhu wa la taqlib. Yang tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik. Berat. Fala budda min dakhihi wa tathqilihi. Perlu dibanting. Ingat kita zaman dulu ibu-ibu kita pakai papan gilesan, dibanting, plok, gituin lagi terus sampai bersih. Ya seperti itulah cara menghilangkan najis dengan air yang jelas ya. Dan dibanting seperti karpet yang tebal misalkan, seperti itu disiram air dan harus ditekan supaya najisnya pindah ya. Airnya pergi. Diperas tapi mau pakai barang yang berat, ditekan dia. Jadi seperti itu, 3 caranya. Diperas, atau kalau tidak bisa diperas dibolak-balik. Kalau tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa diperas juga berarti dikasih, dibebani dengan yang berat supaya air yang ada di situ, yang mengenang di situ, pindah. Hatta yadhhabu aktsar ma fihi minal ma. Sampai kotoran yang ada di situ yang sudah kecampur sama air, pergi semuanya. Ganti sama air baru. Seperti itu. Wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buq'atin saghiratin kal musalla saghir wajaba ghuslu mahtumila wujudun najasatu fi. Sekarang masalahnya jika kita nggak tahu kita kencing atau anak kita kencing terus keciprat di badan kita nggak tahu nih ini mana yang najis ini. Sedangkan kita barusan kecipratan karena habis air hujan misalkan. Ini air hujan atau kencingnya anak kita nggak tahu di mana ya. Kita harus pastikan di mana posisinya dulu. Sampai kita yakin ya. Ini najisnya. Terus kita cuci. Wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu. Tapi kalau kita nggak tahu, tapi kita sudah tahu jelas itu di situ baju ada najisnya. Tapi kita nggak tahu di sebelah mana, wasalahu jami'uhu. Cuci semuanya, sudah harus dipakai baju. Tapi kalau kita tahu kecipratan di sini di celana, nah ada bekasnya, kita siram itu, kita bersihin itu, terus diperas seperti itu. Wa yakfi fi tathhiri baulil ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am rashuhu bil ma'. Ya. Adapun najis yang kencingnya anak bayi yang belum makan, bayi laki-laki ya, yang belum makan, masih hanya minum air susu ibunya saja, cukup dicipratin dengan air aja.
Bagaimana hadis dari Ummu Qais annaha atat bi ibnin laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulullah SAW. Suatu hari Ummu Qais ini datang kepada Rasulullah SAW bawa anaknya yang baru lahir, anak laki-laki, belum makan apa-apa. Baru minum air susu ibunya saja. Fa ajlasahu fi hijrihi. Lalu didudukkan sama dia sama Rasulullah, diambil anaknya dipangku di pangkuannya Rasulullah SAW. Fabala ala thawbihi. Terus anak laki ini kencing di bajunya Rasulullah SAW. Fada'a bima, Rasulullah minta air. Fanadhahahu walam yaksilhu. Sama Rasulullah cuma dicipratin aja di tempat yang kena kencing tadi. Walam yaksilhu. Dan sama Rasulullah tidak dicuci. Ya, hadisnya muttafaqun alaihi wahul Bukhari wa Muslim. Wa in kana yaqulu ta'am li syahwatin wa ikhtiyarin. Adapun kalau anaknya sudah makan, fa bauluhu mithlu baulil kabir. Kencingnya sudah dianggap seperti orang dewasa. Wa kadza baulul untha shaghirah, dan juga bayi wanita atau bayi perempuan meskipun masih baru minum susu ibunya sudah dianggap kencingnya najis. Wa fi jami'i hadhil ahwal yughsalu ka ghasli sa'irin najasat. Ya, cara bersihinnya sama seperti membersihkan najis-najis yang lain. Bajunya berarti harus disiram sama air, peras seperti itu, seperti yang sudah kita jelaskan barusan. Wa in kana ya'kulu ta'ama atau fan najasatu ala thalathati anwa. Jadi bisa dikira-kira bahwasanya najis itu ada 3 macam. Tadi cara bersihinnya kita sudah bahas barusan. Sekarang macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis al-mughalladhah, najis yang berat. Seperti najisnya babi sama anjing tadi. Yang kedua, najasatun mukhaffafah, najis yang ringan seperti apa? Kencingnya anak bayi tadi, laki-laki yang belum makan, baru minum air susu ibunya saja. Yang selanjutnya, yang di tengah-tengah antara mughalladhah yang tebal dan yang tipis ini najisnya, yaitu kebanyakan najis yang lain. Kayak kencing kita misalkan itu najis di antara, ada posisinya di antara 2, yang berat dan yang ringan itu ada di tengah-tengah dan sangat banyak. Wa yajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najisun min arwathi wa ablal haywan. Sekarang kita harus tahu bagaimana tentang kotoran-kotoran dan najis-najisnya yang timbul dari hewan-hewan. Kita hidup di antara hewan ya, terutama orang-orang yang tinggal di kampungnya banyak kucingnya, banyak tikusnya misalkan. Gimana tuh? Najis atau enggak? Senggol misalkan. Nah, dijelaskan di sini, fama kana yahillu aklu lahmihi minha. Adapun yang dagingnya halal untuk dimakan, fa bauluhu wa rawthuhu tahir. Maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kalau kita sudah ambil wudu, sholat, terus di jalan injak tainya kambing, biasanya Idul Adha, banyak orang naruh kambing pinggir jalan, terus kita keinjak kotorannya kambing, nggak batal, itu tidak najis. Kenapa? Karena dagingnya kambing halal dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang sejenis yang boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya suci, tidak najis. Li'anna Nabi SAW, kok bisa begitu? Ada dalilnya, karena Rasulullah SAW amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Ada dulu orang-orang uraniyin datang ke Rasulullah SAW, miskin, minta susunya unta. Sama Rasulullah SAW disuruh datang sana, kamu datang ke iblis sadaqah, ke tempat gembalanya unta-unta untuk sedekah itu. Fayashrabu min abwaliha wa albaniha. Yang mana mereka minum susunya, minum air kencingnya unta, ya. Maka di sini dalil bahwasanya ternyata kencingnya unta itu tidak najis ternyata. Kenapa najis? Karena daging ini halal dimakan. Hadis yang sahih muttafaqun alaihi. Fadalla ala taharati bauliha. Ini hadis jelas bahwasanya kencingnya unta itu suci. Li'anna an-najisa la yubahu tadawi bihi wa syurb. Karena kalau memang najis, Rasulullah SAW pasti melarang untuk berobat dengan sesuatu yang najis. Jadi kencing unta itu bisa dibuat untuk pengobatan. Kalau memang itu najis, tidak mungkin sama Rasulullah dibolehkan seseorang untuk berobat dengan hal tersebut. Ya. Dan selanjutnya, ada orang-orang yang bilang, bahwasanya itu najis. Itu dibolehkan karena ini darurat. Ada yang bilang seperti itu. Kita menjawab bahwasanya
Lam ya'murhum Nabi SAW bighusli atharihi idza aradu shalah. Rasulullah buktinya tidak pernah menyuruh orang-orang yang habis mengembala itu untuk membersihkan bekas-bekas kotorannya hewannya saat mau sholat. Itu bukti bahwasanya itu sesuatu yang bukan sesuatu yang najis. Ya. Dan juga disebutkan dalam Sahih Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW karena yusolli, dahulu Rasulullah pernah sholat sebelum dibangun masjidnya fi warabidil ghanam. Sholat di kandangnya kambing. Tidak mungkin kambing tidak buang air, tidak kencing di kandangnya. Ini bukti bahwasanya Rasulullah SAW atau bahwasanya kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Itu juga kencingnya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wahiyya la syakka tabulu. Yang mana dipastikan di kandangnya itu pasti ada kotorannya, pasti ada kencingnya. Rasulullah sholat di sana. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya itu tidak najis. Dan juga disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya al-aslu fil arwathit taharah. Ya. Asalnya al-arwath, apa itu arwath? Bahwasanya arwath adalah bekas-bekas makanannya hewan-hewan. Adalah itu tidak najis. Illa masduthnya, kecuali hewan-hewan yang dikecualikan. Ya. Wasu'ru ma yu'kalu lahmuhu tahirun. Ya. Atau alwath, afwan. Arwath itu artinya kotoran. Kotoran itu dari hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya, itu suci katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kecuali ada yang dikecualikan. Wasu'ru ma yu'kalu lahmuhu tahir. Dan bekas makanannya hewan-hewan yang halal dimakan sama kita itu suci, tidak najis juga. Ada kambing bekas minum susu, misalkan dijilat-jilat susunya sama kambing, itu tidak najis. Bukan itu najis, itu bekasnya hewan yang halal dimakan dagingnya. Dan juga disebutkan di sini, jelaskan agak keluar sedikit bahwasanya wasu'rul hirrah tahir. Bekas makanan kucing itu juga suci, tidak najis. Meskipun kita tidak boleh makan kucing, tapi bekasnya kucing itu atau kucing tersebut tidak najis. Ya. Disebutkan bahwasanya dari Abu Qatadah fil Hirrah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah membahas tentang kucing, qala innaha laysat binajasin. Katanya itu sesungguhnya tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Bahwasanya kucing itu adalah hewan-hewan yang sering mundar-mandir di sekeliling kalian. Kalau itu najis akan memberatkan kaum muslimin. Kata Rasulullah itu tidak najis, itu dari hewan-hewan yang suka bolak-balik. Kayak cicak, terus kucing misalkan, atau tikus, ya, itu bekasnya tidak najis. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa sahahahu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Mushabbaha bil mamalik min khadamil bait alladzina yatufuna ala ahli al-khidmah li'adami taharruzin min. Disamakan dengan seolah-olah sama kerajaan yang punya banyak dayang-dayang, punya pesuruh, ya, pesuruhnya mundar-mandir, tidak najis. Ya, karena itu tidak bisa ditolak, tidak mungkin itu bisa ditolak. Kita nggak tahu kucing itu suka masuk, nyuri makanan dan lain sebagainya. Kalau itu najis itu memberatkan. Fi dzalika raf'un lil haraji wal masyaqqah. Dan ini juga hikmahnya Islam itu mempermudah penganutnya. Kalau kucing itu bekasnya dibuat najis, waduh, di rumah kita isinya najis semua. Nah, ini mengangkat kesulitan dari para kaum muslimin. Wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqati min tairin wa ghairihi. Dan para ulama juga banyak menyamakan banyak hewan-hewan yang sejenis sama kucing, yang suka lewat-lewat, itu disamain hukumnya sama kucing. Ya. Fasuruhu tahirun, dan bekas makanannya juga itu, misalkan ada kucing, kita cuma punya makanan sedikit, terus disikat sama kucing sedikit, itu udah najis. Ya. Kenapa tidak najis? Kenapa kok dikiaskan ke burung, misalkan cicak dan yang lain-lain, bijami tawaf, ya? Karena ada kesamaan sifat sehingga bisa dikiaskan. Kias itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada kesamaan sifat. Kalau ada kesamaan sifat boleh dikiaskan. Ini dikiaskan ke kucing,
tadi itu yang Anda sebutkan seperti tikus dan lain sebagainya dikiaskan ke kucing, meskipun kita jijik ya, kita bahas tentang suci atau tidak. Kita tidak bahas kotor atau bersih, kita bahas suci atau tidak. Maksudnya itu hewan yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Sama seperti kucing, tidak bisa dihindari. Bijami at-tawaf, dengan kesamaan itu mundar-mandir terus. Sama sifatnya sama kucing. Wa ma adal hirra wa ma ulhiqa biha mimma la yukallahmuhu farawtuhu wa bawluhu wa surhu najis. Adapun selain dari kucing dan yang semisal dengan kucing, maka kotorannya, kencingnya, dan juga bekas makanannya itu adalah najis. Seperti apa contohnya? Biawak misalkan. Itu kotorannya najis. Ini tidak biasa, tidak sembarangan. Meskipun ada beberapa ulama bilang boleh dimakan ya, cuman wallahu a'lam bishawab, yang lebih condong bahwasanya itu tidak boleh dimakan. Ayyuhal muslim alaika an tahtammu bit taharati zahiran wa batin. Wahai seorang muslim, bagi setiap seorang muslim harus menjaga selalu kesucian dirinya, kesucian badannya, dan yang paling penting kesucian batinnya. Dengan apa kesucian batin? Dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan dan amalan-amalannya. Wa zahiran bit taharah, dan juga jasadnya disucikan terus dengan menjaga kesucian, menjaga kebersihan dari hadas-hadas dan najis-najis. Fa inna dinana dinut taharah, karena sungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian dan agama kebersihan. Wan nazahah min al-aqdar al-hissiyah wal ma'nawiyah, ya. Jadi kesucian dari kotoran-kotoran yang kita lihat dan kotoran-kotoran di dalam batin kita. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun lit-tahar. Seorang muslim harusnya itu adalah selalu suci, selalu bersih ya, dan selalu berada di dalam hal-hal yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tahur syatrul iman. Suci itu adalah separuh dari keimanan. Jadi kita sering-sering mensucikan diri kita, ambil wudhu. Kalau bisa jangan pernah putus wudhu, kapan ada waktu sholat dia tinggal sholat, menjaga air wudhunya selalu. Falaika ya Abdullah, maka bagimu wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar selalu memperhatikan masalah ini dan harus menjauhi diri kita dari najis-najis. Bahwasanya Rasulullah dan juga Rasulullah SAW telah mengabarkan kita bahwasanya orang-orang yang tidak menjaga najis yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya dia diadab sama Allah di kuburnya gara-gara kencing. Dia tidak jaga masalah najis. Dia anggap enteng najisnya. Dia tidak jaga dirinya dari cipratan-cipratan kencingnya. Maka jika kita kena najis, segera sama kita harus dibersihkan agar kita selalu dalam keadaan suci. Maka itu yang bisa Anda sampaikan tentang menghilangkan najis-najis, ya, terutama bagi kita yang sering sholat di masjid, harus dijaga, ya. Lihat di sandal kita dibersihkan, takut ada kotoran di situ, ya, atau ada najis, maka harus segera dibersihkan agar kita selalu dalam keadaan bersih. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya. Tafadhal. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik. Tafadhol jamaah yang mau bertanya langsung silahkan. Tidak ada kan pertanyaan yang masuk. Barangkali ada yang belum jelas tadi yang kita bahas atau ada yang ketinggalan, tafadhol. Tidak ada sepertinya, Ustaz. Jadi langsung dibaca pertanyaan yang masuk saja, Ustaz, ya. Nah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan soal mengangkat hadas untuk mandi junub. Apakah cukup dengan menggunakan air saja jika kondisi darurat bila tidak ada sabun? Di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada sabun. Ya. Rasulullah mandi cuma pakai air saja. Mana ada sabun zaman dulu ya. Sabun itu dibuat baru-baru ini. Dulu pun kalau orang mandi itu dipakai daun sidr bidara ya. Sidr bidara itu dijadikan sebagai kayak sabunnya istilahnya. Nggak ada sabun. Jadi memang asal dari mengangkat hadas itu air. Sudah. Cukup air saja. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon bertanya.
Bagaimana jika kita buang air kecil di tempat umum dan ragu apakah ada yang terciprat kena celana? Apakah ada rukhsah dalam hal ini? Najis atau tidak? Jadi yang pertama Anda mau anjurkan orang yang kencing harus cari posisi yang aman agar jangan sampai atau memungkinkan meminimalisir cipratan. Jadi ini dahulu Rasulullah SAW itu sampai duduk kalau kencing itu karena takut kecipratan. Sebagian ulama membolehkan kencing berdiri dengan syarat. Apa syaratnya? Anya mana minat talwis. Dia aman dari cipratan kencing dia. Ya. Itu yang pertama harus diperhatikan. Yang kedua, kalau dia ragu kena atau tidak, kita pakai kaidah yang sudah kita bahas kemarin. Ya, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu keyakinan tidak bisa diangkat dengan keraguan. Dia ragu kena atau tidak? Kalau dia ragu kena, maka aslinya dia suci. Tapi kalau dia ragu dengan kesuciannya, maka aslinya dia najis. Seperti itu. Jadi, pastikan dia dalam keadaan suci. Kalau dia ragu nih, ada suci atau enggak, dilihat dicari enggak ada, ya sudah. Itu adalah dia dihukumi dalam keadaan suci. Dalam keadaan tidak najis. Tapi kalau dia yakin, keciprat, yakin, cuma enggak kelihatan, tapi dia yakin. Justru keraguan itu dalam kesuciannya. Tapi keyakinan dia itu dia najis, maka itu dianggap sudah najis buat dia. Jadi seperti itu cara berpikirnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan yang masuk hanya itu aja, Ustaz. Baik. Saya lihat jamaahnya lumayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin tanya nih sambil menunggu mungkin jamaah yang lain. Terkait membersihkan dengan tanah tadi Ustaz pada cucian yang pertama. Ini berlakunya hanya untuk semua najis harus seperti itu dulu diusahakan atau bagaimana Ustaz? Enggak, ini najis Enggak, ya? urusan babi sama anjing aja. Khusus ya Ustaz. Khusus saja ya. Karena hadisnya khusus idza walaghal kalbu. Kalau ada anjing jilat, begitu cara bersihinnya. Ini najis mughalladzah. Urusannya anjing sama babi aja. Sisanya yang lain hanya disiram sama air aja. Kemudian jika sulit menjumpai afwan. Nah, Ustaz. Enggak, gimana tadi antum tanya? Nah, afwan, jika sulit menemukan tanah misalkan bisa digantikan dengan sabun barangkali Ustaz. Wallahu a'lam. Sampai sekarang ana tidak temui ada orang yang kesulitan cari tanah. Insya Allah di mana-mana pasti dia ketemu tanah. Ini muka bumi sangat luas. Adapun kalau memang dia tidak bisa apa-apa, dia sakit, tidak bisa jalan. Untuk misalkan dia tinggal di apartemen di lantai puluhan sana, jauh dari tanah, nggak ada yang bantu dia nggak bisa turun. Nah, ini darurat ya. Allah mastata'tum ya. Cuci 7 kali. Karena dia memang berudzur. Tapi kalau dia bisa, harus dia cari. Sama kayak air kemarin kita bahas. Tayamum nggak ada air, dia boleh tayamum, tapi harus cari dulu. Tidak boleh dia terus nggak ada air terus langsung boleh tayamum, bukan. Cari dulu. Sampai ada ulama yang kita bahaskan kemarin dikasih jarak, ada yang 1 mil jaraknya, radius ada 1,5 mil, ada yang 400 hasta, macam-macam. Itu dalam rangka kita berusaha ya. Masalah ini juga kita harus berusaha. Kita belum dapat tanah, cari. Dan ana yakin pasti kita ketemu tanah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Nah, tadi itu pertanyaannya, apakah ini berlaku ke najis yang lain? Ini tidak berlaku ke najis yang lain. Ini khusus untuk najis-najis yang ini aja. Juga tadi kita sudah bahas, adapun najis-najis yang lain, yang misalkan kena kencing dan atau yang di bawahnya najis dari anjing sama babi ini, itu caranya yang kita bahas tadi 3 ya. Diperas, kalau nggak bisa diperas itu dibalik-balik. Kalau tidak bisa diperas dan nggak bisa dibalik-balik juga, maka harus ditekan dengan barang yang berat. Didorong, ditekan supaya minggir itu sampai pindah itu najisnya, loncat istilahnya, airnya terbuang dari tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah khair. Sudah tidak ada yang bertanya lagi, jamaah. Kalau sudah tidak ada mungkin kita tutup aja, Ustaz. Ada satu lagi nih, Ustaz. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, waktu itu pernah ada teman Ana yang kurang sehat badan, lalu ia tidak sengaja muntah dan kena baju Ana. Apakah itu termasuk najis? Muntah itu katanya para ulama, kalau muntahnya sudah keluar dan berubah. Jadi ada orang baru makan nih sekarang. Anak makan mangga, misalnya sana keselak atau sana muntah, mangganya itu masih belum berubah, masih jadi mangga, baunya mangga, itu udah najis. Ya. Tapi kalau muntahnya atau mangga yang anak makan sudah berubah baunya, berubah bentuknya, sudah muntah, sudah rusak, itu yang dianggap najis. Jadi muntah ya secara umum kalau kita mau jaga-jaga anggap saja itu najis. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Mau kita tunggu atau mungkin langsung ditutup saja, Ustaz? Oh, terserah antum. Oh ya, Antum yang punya acaranya ini. Anak tamu tajib. diundang di sini. Ada Syekh Tajib, Abu kalau Abdurrahman, ada Bang Emil, Abu Athar. tajib kita tutup saja ya, karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Yang penting Wah, pelajaran yang kita sampaikan sekarang dimengerti. Insya Allah kajian yang depan kita bahas masalah tentang haid dan nifas, insya Allah. Ya, meskipun Anda bukan ahlinya masalah haid dan nifas, tapi Anda harus ya masuk kita bahas ini karena ini dalam masuk ke bab toharo yang paling penting juga ya. Dan juga Termasuk yang namanya mandi ya Ustaz? ya kita suami punya istri punya anak perempuan kita juga harus tahu ini. Ya, insya Allah kita bahas di kajian yang akan datang lumayan panjang ya karena haid punya hukum sendiri, nanti ada nifas, terus ada istihadhah juga ya. Dan apa-apa yang diharuskan kepada orang-orang yang terkena siklus tersebut ya. Setelah itu masuk kita ke bab sholat. Mungkin di bulan Ramadan nanti kita masuk bab sholat, tapi tidak tahu jadwalnya gimana Syekh Abu Abdurrahman. Insya Allah nanti kita diskusikan yang mungkin nggak malam ya Ustadz ya, mungkin supaya nggak ganggu jadwal Ustadz juga, mungkin taraweh jamaah semua Insya Allah. Mungkin di sini kita tarawehnya itu kayak biasa ya. Tapi nggak tahu masa mau malam-malam kajiannya malam ya. Nah, Ini aja udah malam sekali ini jam di sini sudah jam 10.17 di sini. nah Insya Allah. Nggak tahu kapan bisa diatur lah Insya Allah ya. Baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan Insya Allah. Sampai ketemu lagi jamaah. Insya Allah. Baik, hostnya tafadhol kalau mau ditutup. ya Ana tutup Ustaz ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kajian. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan, atas waktu yang telah diluangkan, juga kepada para jamaah sekalian yang telah hadir di sini ya. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita dimudahkan untuk jumpa lagi di majelis berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada atau salah kata yang terucap atau pertanyaan yang belum dibacakan. Tapi insya Allah sudah dibacakan semuanya karena hanya sedikit. Ya, sebelum kami tutup, ada sedikit maklumat yang ingin kami sampaikan kepada jamaah sekalian, bahwa besok malam, insya Allah kita akan ada lagi kajian bersama Ustadz Mufi Hanif Tholib, LC Hafizahullah. Kajian kita adab akhlak ya, menggantikan kajian pekan lalu karena Ustadz uzur safar ya. Nah. Ya, nah. Kemudian maklumat selanjutnya, kajian kita ini insya Allah malam Kamis malam ini rutin diadakan setiap 2 pekan sekali ya, Ustaz, di waktu ini. Ya, untuk yang besok waktunya juga sama ya, untuk kajian yang besok Jumat malam itu waktunya sama, jam 20.15 WIB waktu Indonesia Barat ya. Kemudian maklumat selanjutnya untuk jamaah yang belum mengikuti sosial media Majelis Ta'lim Ar-Raudhah untuk
bisa follow. Kita punya akun di media sosial, ada Instagram, Telegram, YouTube, itu bisa di-follow atau di-subscribe agar bisa mengikuti update info kajian ya, ataupun ingin melihat kajian-kajian yang telah direkam, ada rekamannya di situ bisa dilihat ya, supaya tidak ketinggalan info. Silahkan di-follow. Ya, cukup itu saja dari kami. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.